di sini sudah ada power pesanan sahabat kita yang berada di Jawa Timur. Ini saya pakai manggung 2 malam 1 hari. Jadi 2 malam itu sampai jam kurang lebih sekitar jam 12. Siangnya boleh dikatakan dari pagi standby sampai maghrib, dan ketemu lagi sampai jam sekitaran jam 9 malam. Alhamdulillah untuk power yang menggunakan double trafo seperti ini aman, tidak ada kendala sama sekali. Yuk buat sahabat-sahabat kita intip untuk di bagian dalamnya. Nah, seperti inilah untuk di bagian dalam sebuah power pesanan dari sahabat kita yang berada di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah beberapa minggu ini sangat sibuk sekali untuk ngupload video. Bukan berarti tidak membuat video, cuman untuk mengeditnya itu tidak ada waktu karena sangat banyak sekali kesibukan. Selain dari merakit juga ada kesibukan urusan keluarga. Biasa yang namanya urusan keluarga itu tidak boleh kita abaikan. Karena apapun itu mereka tetap adalah keluarga. Jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat maupun yang sudah WA ataupun yang sudah menanyakan, saya tidak ada respon sama sekali karena dalam bulan ini alhamdulillah kesibukan sangat padat sekali. Salah satunya merakit power sahabat-sahabat, dan ada acara-acara manggung kecil-kecilan ya, yang namanya kita punya alat-alat kadarnya, jadi kecil-kecilan aja. Jadi alhamdulillah kemarin manggung acaranya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan sama sekali. Menggunakan power rakitan, tidak ada menggunakan power build up. Jadi di sini masih belum disusun rapi untuk speakernya seperti ini. Dan di sini ada satu buah speaker yang hancur. Ini gulungannya sangat besar sekali. Bayangkan speaker sebesar ini masih bisa hancur. Jadi ya inilah seperti inilah untuk speaker ya, lumayan ini kuilnya menggunakan 6 in double coil, jadi outset handset. Jadi di luar ada gulungan, di dalam ini juga ada gulungan, jadi hotset handset double gulungan. Oke, jadi video saya kali ini karena posisi badan lagi ya masih kurang sehat sebenarnya, tapi saya tetap melakukan kegiatan perakitan walaupun berjalannya dengan lambat demi pesanan para sahabat-sahabat yang sudah masuk ke tempat saya. Alhamdulillah sangat banyak sekali. Bahkan untuk menggarapnya aja saya kewalahan. Oke buat sahabat-sahabat, sebelum saya memperlihatkan sebagian video tentang merakit power double 30 ampere, jadi menggunakan 2 trafo 30 ampere pesanan sahabat kita yang berada di Jawa Timur. Untuk itu buat sahabat-sahabat, subscriber Ismail Dadang, yuk kita ngopi dulu walaupun dalam keadaan pilek. Buat sahabat-sahabat kita ngopi sama-sama. Jadi powernya seperti ini buat sahabat-sahabat yang double trafo 30 ampere yang belum dipasangi trafo. Jadi di sini sudah saya lengkapi protektor speaker atau speaker protect. Jadi di sini ada stop start. Jadi stop start ini posisinya sejajar dengan PCB
Protect speaker. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan input balan dan penguat input. Jadi untuk sebuah power ini semuanya sudah dilengkapi, ada protektor speaker, ada soft start khusus untuk di bagian trapo karena traponya sangat besar menggunakan 30 ampere. Jadi harus pakai soft start. Jadi untuk di bagian depan tampilannya seperti ini, menggunakan masing-masing saklar. Satu saklar, satu trapo, satu saklar, satu trapo. Jadi kalaupun menghidupkan itu tidak serempak sekaligus. Jadi satu persatu. Kalaupun untuk dipakai acara di rumah ataupun acara kecil-kecilan yang khususnya menggunakan listrik rumahan. Jadi bisa dihidupkan satu persatu. Kalau dibuat saklar menjadi satu, otomatis begitu kita on-kan dua-duanya. Begitu kita on-kan, maka trapo dua-duanya langsung on. Tapi kalau saya buat seperti ini, kalau ada acara kecil-kecilan, khusus untuk di rumah tangga, acara hajat-hajatan ulang tahun, mau pakai musik, jadi bisa dihidupkan satu persatu seperti ini. Supaya untuk di bagian listrik yang menggunakan 1003, itu tidak jiklek. Tapi kalau menggunakan 900 ataupun 450 di saat menghidupkan, kalau yang 900 khususnya, kalau cuma satu oke, santai. Tapi kalau dua-duanya saya rasa udah jiklek untuk di bagian NCB PLN nya. Jadi kalau untuk di bagian transistor final ini menggunakan sebanyak 16 set. Tapi yang dua ini adalah double tap. Jadi power kit draper 506 ini di double tap. Jadi di sini ada transistor bawaannya, dan di sini saya tambahkan lagi menggunakan tapan, dan di sini ada dua buah tapan lagi di bagian bawah ini. Jadi di sini menggunakan tapan. Jadi double tap untuk sebuah kit driver sama antara kiri dengan kanan. Jadi ini tetap menggunakan 506 walaupun ada sebagian teman-teman meragukan tentang kekuatan power khususnya driver 506. Tapi saya punya cara sendiri untuk bagaimana supaya dari driver 506 ini di saat kita load tidak jebol, di saat kita load bisa mengeluarkan sesuai dengan karakter atau kekuatan yang diharapkan khusus di bagian powernya. Yang jelas seperti inilah untuk di bagian power yang double trapo. Jadi ini nanti pemasangan sebuah trapo karena di sini sudah menggunakan masing-masing sebanyak 12 elko untuk di bagian power ini. Jadi untuk tampilan khususnya di bagian depan atau di bagian dalam yang seperti ini. Ya, jadi di sini sudah dilengkapi juga. Di sini ada lampu klip, ada lampu protect. Kalau kita hidupkan sebelah, maka sebelah aja yang nyala. Dan di sini sama antara dua saklar ini masing-masing. Jadi di saat on pertama lampu merah ini menyala. Terus setelah menyala, dia mati, lampu hijau yang menyala. Nanti kalau dia klip, lampu merah yang menyala, lampu hijau yang mati. Kalau sewaktu-waktu dia ada kerusakan atau kelebihan dari kemampuan, maka lampu merah nyala, otomatis suara tidak keluar ke speaker. Tapi powernya tetap nyala, cuman suara tidak keluar ke speaker karena terputus oleh protect ini. Karena semuanya terhubung ke bagian protect ini. Jadi kalaupun dia klip, bukan berarti powernya mati semua atau mati total, tetap hidup, kipas nyala, semuanya nyala, lampu cuman pindah ke warna merah. Dan untuk di bagian speaker tidak mengeluarkan suara, istilahnya jedah. Nanti sewaktu-waktu kalau memang tidak ada permasalahan, dia akan hidup kembali kalau memang sudah mencapai derajat tertentu untuk di bagian suhu panasnya. Terus untuk di bagian samping. Di bagian samping sini saya sudah membuatkan ada masing-masing sekring. Jadi di sini ada sekring dan di bagian belakang ini ada sekring. Nah, jadi ada dua sekring. Kenapa? Karena saya bagi 8 set satu sekring, 8 set satu sekring. Tujuannya kenapa? Kalau memang suatu waktu yang namanya barang elektronik kita tidak bisa menduga-duga, secanggih apapun, selihai apapun, semampu apapun sebuah pabrik, apalagi rakitan seperti yang saya buat yang masih belajar seperti ini, tentu mengalami kendala-kendala dalam jangka panjang. Jadi sewaktu-waktu kalau memang salah satu transistor di bagian 8 set ini ada masalah, entah short entah bagaimana,
itu salah satu sekring akan putus. Jadi dia tetap masih nyala, tetap masih hidup, cuman tenaga sudah berkurang kalau salah satu sekring sudah putus. Jadi buat sahabat-sahabat bisa memeriksa 4 buah sekring, karena di sini menggunakan seperti ini contohnya 8 transistor di sini, di depan ada sekring, 8 transistor di depan ada sekring. Jadi sekring itu masing-masing untuk membagi 8 set dikali 2. Jadi supaya tujuannya supaya untuk power ini dalam jangka panjangnya bisa aman. Terus untuk di bagian dioda, di bawah ini saya menggunakan dioda 50 ampere, dioda brick, yaitu langsung saya tempelkan ke bagian bodi. Jadi kalaupun kita seandainya ada perbaikan atau seperti tinggal angkat di bagian PCB ini, maka semuanya sudah kelihatan. Nah, sangat mudah sekali karena didesain tidak begitu rumit untuk di bagian perbaikan sebuah power ini. Sewaktu-waktu kalau memang di bagian transistor ada yang bermasalah, jadi tinggal angkat di bagian elko, maka semuanya sudah bisa kita lihat. Jadi kebanyakan buat sahabat-sahabat, untuk di bagian transistor, ada sahabat-sahabat bertanya, bang, kenapa saya merakit power transistor, ada sebagian panas, sebagian tidak. Itu juga pernah, itu sangat banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat. Itu tergantung dari kualitas elko-nya, kualitas dari transistornya itu sendiri. Jadi untuk sebuah power seperti ini, apalagi untuk menggunakan spekar, khususnya watt-watt besar ataupun berdiameter besar, khususnya 18, entah 15, yaitu yang menggunakan kekuatan power itu maksimal dari 1000, katakanlah 1000 sampai ke 2000 watt. Ini biasanya pandai mengendor sendiri di bagian transistor ini. Jadi ada kemungkinan beberapa bulan, kalau memang teman-teman itu jeli, bisa sahabat teriakkan lagi. Tidak menutup kemungkinan maupun Sanken maupun Toshiba seperti ini yang sudah saya temui itu pandai mengendor sendiri di bagian sekrupnya ini. Tidak tahu entah itu di bagian transistor ini menyusut atau bagaimana. Yang jelas sering saya jumpai itu yang teman-teman bermasalah di bagian transistor final itu hampir rata itu ada yang kendor. Jadi ada yang fresh, ada yang kendor. Jadi yang panas itu yang kendor, terus yang rawan untuk di bagian short itu juga yang kendor. Maka saya sering power ini saya coba sampai panas dulu, nanti saya teriakkan lagi, coba lagi sampai benar-benar tidak bisa diputar untuk di bagian sekrupnya ini. Kadang-kadang kalau dipaksakan itu malah putus. Terus untuk di bagian tampilan belakang seperti biasa pada umumnya box ini, jadi di sini sudah saya lengkapi dengan sekring. Khusus di bagian trapo, yaitu di bagian AC 220, jadi satu trapo satu sekring, jadi untuk kabel ini harus menggunakan kabel AC yang besar. Kemungkinan power ini kalau memang ada jual kabel yang ukuran 3 mili khusus di bagian isi, ini tidak dipakai untuk di bagian soket AC-nya ini, tapi tetap terpasang. Otomatis saya lubangi lagi untuk di bagian sampingnya ini untuk mengganti sebuah kabel dengan ukuran besar tapi dengan permanen, tidak bisa dicopot seperti ini. Kalau ini kan bisa dicopot, jadi kalau mau main bisa dicopot. Nanti kalau memang saya turun ke pasar ada jumpa kabel-kabel yang ukuran 3 mili yang serabut khususnya, akan saya ganti menggunakan kabel yang 3 mili atau 4 mili khusus di bagian kabel AC-nya, karena ini menggunakan power trapo besar, khususnya trapo 30 ampere seperti ini. Jadi ini versi gagalnya. Jadi buat sahabat-sahabat bukan berarti saya ngerakit itu mulus, ini versi gagalnya. Jadi kalau udah versi gagal seperti ini, saya akan ganti total dari box sampai komponen-komponen. Nah, seperti ini. Jadi seperti inilah untuk posisi di bagian dalam sebelum dipasang trapo.